Selalu ada solusi dan rezeki untuk orang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang tentu memiliki masalah dalam hidupnya. Apalagi di tengah ancaman pandemi dan jepitan resesi ekonomi yang telah merusak sendi kehidupan rakyat. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Karuan saja, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pun memburuk. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Dengan angka tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut sejak kuartal 2 2020. Kala itu, ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, resesi dan pandemi tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga langsung menyerang kehidupan masyarakat. Anjloknya pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah yang besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif. Setidaknya ada 3 permasalahan besar yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini. 1. Kesulitan ekonomi dan keuangan. 2. Pengangguran bertambah. 3. Kemiskinan meningkat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai seorang muslim yang beriman dan berakal, kita tentu berkewajiban membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. Pasalnya, tidak semua orang mampu mendapatkan solusi pemecahan masalah yang paling tepat. Terkadang sebagian orang merasa putus asa dan menyerah ketika dihadapkan suatu masalah dan tidak mampu menghadapinya. Bahkan, beberapa orang di antaranya justru melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar maupun pemikiran untuk menghadapi maupun menghindari masalah tersebut. Padahal, sesulit apapun masalah, selalu ada solusi. Jalan keluar itu sesungguhnya ada di hadapan kita. Semoga sobat-sobatku dapat menyimak pemaparan ini sampai selesai. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan cara paling mudah dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
solusi paling efektif penyelesaian masalah adalah secara spiritual. Sebuah solusi fantastis dan absolut. Fantastis karena memecahkan dan menyelesaikan masalah secara ajaib. Absolut sebab dijanjikan oleh Allah Rabb yang Maha Pasti. Sebagai orang beriman dan berakal, kita harus mengetahui dan memahami dengan penuh keyakinan bahwa jika Allah berfirman, "Jadilah," maka jadilah. Disinilah letak keagungan dan kekuasaan Allah. Dan Allah mempersempit dan memperluas rezeki serta memberinya kecukupan dalam hidup dan memeliharanya. Sebagaimana hal itu telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya atau memeliharanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Maka marilah kita berserah diri dan menyerahkan segala masalah kita kepadanya. Yakinlah Dia yang Maha Suci dan Maha Pengatur pasti memilihkan yang terbaik bagi kita. Namun sayangnya, selama ini ketimbang berserah diri dan menyerahkan masalah kepada Allah, justru kebanyakan orang selalu berpikir mengenai segala hal yang menimbulkan masalah tersebut. Seiring dengan itu, mereka pun berpikir bagaimana cara untuk keluar dan menyelesaikannya. Padahal, kemampuan pikiran manusia sangat terbatas. Maka, seharusnya yang terlintas di benak kita adalah kehadiran Allah yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Sehingga Dia pasti mampu menyelesaikan segala kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana hal itu sering diwanti-wanti oleh guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sastrogawa. Allah nomor 1. Maka saat menghadapi masalah, jangan terfokus pada masalahnya, tapi berfokuslah pada Dia sang penyelesai segala masalah. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti yang kita hadapi hari ini, sudah saatnya kita lebih dekat kepada Allah Rabb yang Maha Kuasa. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah solusi terbaik untuk mengatasi segala masalah, karena kita akan dikaruniai oleh Allah keberuntungan. Allah itu pada hakikatnya amat dekat dengan hambanya. Bahkan menurut Al-Quran dalam surat Qaf ayat 16 ditegaskan bahwa Allah justru lebih dekat kepada manusia ketimbang urat nadinya. Namun kedekatannya tidaklah bersifat fisik, melainkan bersifat rohani dan spiritual. Jadi, apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah selalu ada solusi spiritual untuk mengatasinya. Silakan Anda mengaksesnya sebagaimana Allah sudah memberi petunjuk dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkan rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dunia dan akhirat. Guru mursyid kita, Allah Yarham, Haji Permana Sastrogawa menegaskan, orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa fakir, miskin, atau merasa kekurangan sama sekali. Maka, seorang yang mengenal nilai-nilai spiritual sebagai penghayat, refleks pertama pasti dengan kejernihan batin, introspeksi, mawas diri. Apa sebab adanya masalah ini? Pasalnya, semua kejadian apapun tentu kehendak Allah yang Maha Kuasa, seperti masalah yang kita hadapi saat ini. Maka, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, haruslah kita pahami sebagai surat cinta dari Allah. Dia menyapa dengan mesra melalui masalah. Karena itu, marilah kita jadikan masalah ini sebagai momentum untuk kembali menata batin, menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampunannya dan mohon bimbingan serta petunjuknya. Semoga Dia memberi solusi terbaik terhadap masalah yang harus kita atasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbicara tentang ketakwaan, mungkin selama ini kita merasa sudah bertakwa. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa dan merasa bangga dan bahagia sebagai orang yang bertakwa, sudah barang tentu memerlukan pembuktian sebagai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya, apa yang dinamakan dengan takwa, sehingga keberadaannya sangat menentukan kualitas kehidupan setiap orang. Untuk itu, mari kita simak firman Allah berikut ini. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 1-3, dapat kita mengetahui tentang 3 tanda orang yang bertakwa itu, yaitu 1. Beriman kepada yang gaib, 2. Mendirikan sholat, 3. Menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan petunjuk Allah tersebut, mari kita periksa diri kita masing-masing. Seberapa kuat keimanan kita kepada yang gaib, terutama kepada yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah Allah nomor 1 dalam hidup kita? Selanjutnya, kita periksa sholat kita. Sudahkah kita mendirikan sholat pada awal waktunya dengan khusyuk? Jangan-jangan sholat kita masih termasuk kategori sholat orang malas dan lalai. Atau bahkan sholatnya masih seperti orang mabuk yang tidak sadar atas apa yang dikerjakan dan tidak mengerti apa yang diucapkan. Demikian pula dengan harta. Sudahkah harta kita kelola sesuai dengan manajemen keuangan syariah? Sudahkah zakat kita tunaikan? Seberapa besar infak kita di jalan Allah? Dan kepada siapa saja sedekah sudah kita salurkan?
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tentu hanya diri kita masing-masing yang bisa menjawab dengan jujur sederet pertanyaan tersebut di atas. Sekaranglah waktunya kita introspeksi diri agar kita menyadari sudah pantaskah kita mengaku sebagai orang bertakwa. Selanjutnya, mari kita simak firman Allah berikut ini. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Dalam firman-Nya pada Surat Al-Baqarah ayat 4 ini, Allah menjelaskan lagi dua tanda orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kedua, yakin akan adanya akhirat. Nah, silahkan masing-masing kita memeriksa diri. Sudahkah kita membaca Al-Quran pada pagi dan petang? Sebagai bukti kita beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah itu. Seberapa banyak waktu kita sediakan untuk belajar, membaca dan memahami kandungan isi Al-Quran? Seiring dengan itu, mari kita bertanya kepada diri kita, benarkah kita yakin akan adanya hari akhirat? Apa saja persiapan kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat? Bukankah Allah sudah mengingatkan agar kita mempunyai bekal untuk masa depan itu? Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika kelima tanda orang bertakwa itu sudah kita lakoni, maka yakinlah Allah akan memenuhi janjinya sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Semoga uraian singkat ini dapat mencerahkan dan memberi inspirasi, terutama untuk sobat-sobatku yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah maupun sedang ditimpa musibah. Yakinlah, tak ada jalan buntu bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya, Allah Ta'ala pasti akan memberinya jalan keluar dan rezeki yang tiada disangka-sangka. Marilah kita jemput solusi kehadirat Allah pada sepertiga malam. Dirikanlah sholat tahajud dengan khusyuk. Hadapkan jiwa raga kita kepadanya. Serahkanlah masalah, penyakit, dan segala kesulitan hidup kita kepada Yang Maha Kuasa. Seraya berdoa kepadanya, Rabbi adkhilni mudkhalan sidqi wakhrijni mukhrajan sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabbku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Imran ayat 80. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.